Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini boleh diberi oleh Tuhan untuk kita nikmati sepanjang hari ini. Sebelum melakukan aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita, yaitu di dalam kitab Habakuk pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, yang berbunyi demikian, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ayat yang kelima dikatakan, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Tuhan berkata kepada Habakuk, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku Tuhan melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Amin. Saudara, Habakuk ini dijuluki dengan sebutan julukan nabi yang bingung, saudara. Bingung karena apa? Dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Lalu yang kedua, di dalam pasal 1 ayat 1, di situ disebutkan ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Terjemahan aslinya bukan ucapan ilahi, tapi the burden atau beban, saudara, yang ditanggungkan di atas pundak Nabi Habakuk. Nah, ketika ada beban yang Tuhan berikan, lalu Nabi Habakuk memikulnya, maka beban itu terasa sangat berat. Sehingga Nabi ini mengalami kebingungan. Bingungnya apa? Dari ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, kalau kita tadi merenungkan kembali. Dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru penindasan tetapi tidak kau tolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa merenungkan teriakan, seruan, erangan sang Nabi, mungkin juga menjadi seruan, erangan, teriakan kita juga. Mungkin kita hari-hari terakhir ini juga berkata, berapa lama lagi Tuhan, aku sudah berdoa, sudah berteriak, ya, mohon pertolongan dari Tuhan, kenapa engkau tidak menjawabnya? Bahkan kau perlihatkan kepadaku kejahatan, kelaliman, kekerasan, perbantahan, pertikaian, ada di depan mataku, tetapi seolah-olah kenapa engkau membiarkannya? Saudara-saudara, Nabi Habakuk bingung, seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak mau menolong kita ketika kita berseru berteriak kepadanya. Tapi apa jawaban Tuhan? Di dalam ayat yang kelima, ternyata Tuhan bekerja tidak memberitahukan hal itu kepada Habakuk. Tuhan berkarya juga tidak diberitahukan kepada kita. Kalau seandainya diberitahukan kepada kita, saya dan saudara akan tercengang, akan kagum, akan takjub akan pekerjaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam kondisi yang seperti ini, jangan sampai kita bingung, jangan sampai kita menuduh Tuhan diam tidak berbuat apa-apa, tapi justru sebaliknya, sampai hari ini, di tengah masa sulit sekalipun, Tuhan tetap bekerja. Dan kalau itu diceritakan, maka kita akan heran, kita akan kagum. Oleh sebab itu, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Dia terus bekerja dalam hidup kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.